tiba-tiba datang dengan bugil, tidak mengenakan pakaian sehelai pun. Mbak Darni ini tiba-tiba langsung ngomongin ke orang-orang yang ada di situ. Kowe podo, iki lho, aku duwe bayi, dituku iki bayi ini sih seger. Tiba-tiba ngomong seperti itu. Orang-orang sampai pada kaget pada saat itu. Kagetnya kenapa? Yang dibawa Mbak Darni ini adalah bangkai kucing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Rian Agus Widodo. Apa kabar semuanya, kakak-kakakku, ibu-ibuku semuanya dari Sabang sampai Merauke, yang ada di Indonesia maupun yang ada di luar negeri ya, yang ada di luar Indonesia ya kan. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan semuanya ini sehat semuanya ya kan. Om-omku, kakak-kakakku, pakdekku semuanya ini sehat begitu kan ya. Itu doa saya. Seperti biasa absen, namanya siapa, kotanya di mana, biar ini saya tambah kenal dekat dengan kalian. Pastikan semuanya sudah absen. Dan kemarin ada yang bilang, Mas, kalau cerita langsung ke poinnya aja. Iya, kalau langsung ke poinnya kan nggak ngerti urut-urutannya gimana. Mbak, jadi ada horor kayak gini mbak. Saya cuma diliatin pocong, habis itu saya ketakutan. Saya ngubungin Kiai itu nyembuhin saya. Selesai, pulanglah saya. Saya enak, kerjanya cepet gitu kan ya. Kan nggak seperti ini ya Mas Lutfi ya. Gitu, jadi ada urut-urutannya gitu ya. Urutannya ini kenapa ada pocong ini berawal dari mana, berasal dari mana gitu kan ya. Nah itu saya pemberitahuan sedikit ya. Kiriman cerita kali ini dari salah satu narasumber juga. Kali ini narasumbernya bukan dari subscriber. Jadi gini, beberapa bulan yang lalu saya ini pernah didatengin oleh saya ini biasanya ini manggilnya Pak D, karena bapak saya ini manggilnya ini ke beliau ini Mas. Berarti kan saya ini manggilnya ini Pak D gitu kan ya. Nah, beliau ini adalah teman bapak saya. Beliau ini mendapatkan sebuah cerita dari ibunya. Jadi cerita ini udah agak lama gitu kan ya. Udah lama sekali, udah lama banget kata Mas Lutfi, udah lama banget gitu. Nah, ini kemarin mengingatkan lagi ceritanya Pak Dewi digoke durung. Iku ngeri banget. Itu mengerikan sekali. Karena apa? Ini terjadinya tidak jauh dari tempatmu tinggal. Jadi ini cerita terjadinya ya kan. Ini tidak jauh dari tempat saya tinggal. Jadi ada beberapa desa. Dari desa saya ini selang berapa desa gitu kan ya. Selang berapa desa ada sebuah kejadian. Jadi gini, Pak Desa ini cerita, ini ada sebuah desa yang dulunya ini memang hutan yang sangat lebat sekali dekat daerah saya. Tapi kalau sekarang hutannya udah sangat menipis sekali karena udah banyak perumahan, ya kan, udah era sekarang. Ini era di mana Pak Desa ini masih kecil. Pak Desa ini masih SD pada saat itu katanya gitu kan ya. Nah, ini ada desa di dekat-dekat saya, gitu. Ada desa ini di mana memang di situ banyak di situ memang hutannya lebat. Hiduplah orang pertama yang ada di desa itu sebelum Pak Desa lahir. Jadi ada 2 orang yang memang sudah tinggal di desa itu. Saya nggak nyebutin desanya karena memang ini udah deket banget sama saya. Bukannya saya mau menyamarkan, tapi memang ngeri banget. Takutnya kenapa-napa, terus akhirnya memang datang karena deket sekali gitu, deket sekali ya kan. Ini ada 2 orang kakek nenek tinggallah di situ. Dari semasa mereka ini menikah, mereka sengaja memang untuk menjauh dari pemukiman, ya kan? Mereka menjauh dari pemukiman, mereka hidup di situ. Mereka ini nggak ada tetangga. Disitulah, ya kan? Mereka ini karena memang mungkin pada saat itu percaya dengan klinik ilmu hitam atau apa segala macam, mereka ini melakoni segala ilmu hitam. Nah, berjalannya waktu, ya kan? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 terus menerus ya kan? Sudah menjadi sebuah desa. Mereka ini dicap dari warga, mereka ini melakoni hal-hal yang tidak wajar. Orang-orang kampung ini merasa kayak yang risih, hingga membuat orang-orang kampung ini kayak membenci mereka. Singkat cerita, mereka ini meninggal ya kan, hingga pada akhirnya orang-orang yang membenci mereka ini diteror tak ada ampun. Satu kampung diteror hantu mereka. Seperti apa ceritanya? Kalian sudah siap semuanya untuk mendengarkan cerita saya? Tak perlu lama-lama lagi, kita langsung saja menuju ke ceritanya. Ada di antara kita, mereka ada di antara kita, kita ada di antara mereka. Mereka ada di antara kita. Boom, 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 boom. Nah kali ini saya memastikan saya sendiri yang meminta ke Pak D. Pak D, saya mau membawakan cerita ini, tapi mohon maaf, saya mau menyamarkan nama tempat semuanya, kampungnya gitu kan ya. Kampungnya saya samarkan dan
Nama dari tokohnya pun saya pun samarkan semuanya. Itu kan ya, bismillahirrahmanirrahim, aman. Mbah Dodo hanya mau menceritakan kisah Mbah gitu ya. Nggak ada yang gimana-gimana Mbah. Oke, aman Mas Lutfi ya? Aman ya semuanya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, yang saya bilang dari awal, ada sebuah desa yang dimana penduduknya baru mereka berdua. Karena memang itu hutan. Mereka tinggal berdua, suami istri mereka ini. Latar belakang saudara segala macam tidak diceritakan sama Pak D yang menceritakan ke saya. Saya kurang detail untuk bertanya. Yang jelas dulunya, ya kan. Jadi Pak D saya ini mendapatkan cerita juga dan akhirnya Pak D ini menceritakan ke saya gitu kan. Pada saat itu, ya kan, ini satu area yang hutan penuh, ini hiduplah mereka berdua. Kita sebut saja ini yang laki-laki namanya Mbah Keswo dan yang perempuan namanya Mbah Darni. Nah, mereka berdua ini bertahun-tahun mereka ini menjalani hidup bersama, ini tidak dikaruniai anak. Kehidupan mereka karena mereka menempati yang tempat gak ada orang, ya bisa dikatakan mereka bisa sesuka hati kan, menanam apa-apa segala macam gitu kan ya. Ini membuat mereka ini hidupnya pada saat itu gemah ripah. Gimana gak gemah ripah? Ya kan, lahan kosong, sesuka hati nanemin apa segala macam, belum ada penduduk pada saat itu. Ini desanya ini memang kalau dari tempat saya ini agak naikan gitu, agak ke arah dataran tinggi ya Mas Lut ya. Ya mungkin dari tempat kita ini sejam setengah atau 2 jam ya Mas Lut ya. Nggak begitu jauh ya. Saya mau cerita kok kayak agak gimana gitu Mas Lut ya. Tapi saya lanjutin ceritanya. Saya sempat udah ngomong sama Pak D, ini aman kok Mas, udah aman, udah lama juga gitu. Ya udah. Nah, hingga pada akhirnya satu persatu penduduk mulai muncul. Berdatangan. Nah, ketika bertemu mereka otomatis hormat dong ya. Penduduk lama ya kan. Satu persatu muncul penduduk baru terus menerus hadir. Mulai bikin rumah atau apa segala macam di situ. Jadilah sebuah desa. Pelan-pelan terus berjalannya waktu. Ini akhirnya yang saat itu memang penduduknya cuma mereka berdua, kini menjadi yang padat penduduk di situ. Padat penduduk akhirnya mulai berdatangan gitu kan. Di berjalannya waktu, ketika ada masalah di kampung tersebut, Mbah Keswo ini selalu turun tangan ketika ada masalah di kampung tersebut. Suatu misal, ada orang sakit perut, ada orang pusing, ada orang apa. Ini Mbah Keswo datang dan menolong. Ini yang membuat pada akhirnya berjalannya waktu ya kan. Ketika warga ini ada apa-apa, entah itu sakit, entah itu apa, mau bangun rumah atau mau mengadakan hajatan apa, ini selalu bertanya kepada Mbah Keswo. Mbah Keswo, kira-kira seperti apa Mbah? Ke depan saya gimana? Kalau saya bangun rumah pada hari ini, oh kamu baiknya hari ini. Ada lagi datang, Mbah saya ini mau hitanin anak saya, baiknya hari apa? Oh harinya hari ini aja. Seperti itu. Mbah Keswo dan Mbah Darni ini sering didatangi warga-warga sekitar. Bisa dikatakan kayak orang sesepuhnya di situ. Tapi mereka berdua ini tidak mempunyai anak. Jadi bisa dikatakan Mbah Keswo dan Mbah Darni ya kan, ini sering sekali membantu warga sekitar. Ketika ada bertanya apa segala macam, itu seperti itu. Dan dengan kebaikannya Mbah Keswo dan Mbah Darni ya kan, sepasang suami istri ini tadi, ini kabar kebaikan mereka ketika ada orang butuh pertolongan apa segala macam sama mereka ya kan, sama mereka ini, kabar itu nggak hanya di kampung itu, ini semakin menyebar ke kampung seberangnya, ke kampung sebelahnya, ke kampung, terus menyebar, meluas akhirnya. Kalau ada sebuah kampung dihuni oleh 2 orang suami istri yang tidak dikaruniai anak, mereka ini dipercaya sakti. Kabarnya seperti itu. Jadi di kampung-kampung seberang, sebelah segala macam sampai ke kota lain, ini kabarnya yang terdengar seperti itu. Ada satu kampung itu mereka ini dibantu sama 2 orang kakek nenek. Mereka ini sakti. Mereka ini belum tua-tua banget, tapi mereka ini nggak punya anak. Tapi mereka sering membantu orang. Kabarnya seperti itu. Dan memang kampungnya Mbah Keswo bisa dikatakan di situ mau nanam apa aja, ini pasti tumbuh. Pasti tumbuh. Itu tanahnya benar-benar subur. Sampai sekarang, saya pernah lewat daerah situ ya kan. Terus saya ini cerita sama ibu saya, Bu, kalau di sini nanam durian kok bisa tumbuh ya? Kenapa di tempat kita ini enggak? Kenapa di tempat kita ini enggak, Bu ya? Ibu saya ini mengatakan, di sini tanahnya beda, nggak kayak di tanah kita. Tanah di sini itu subur, nggak tahu kenapa. Udah mulai ikut di dataran tinggi. Gitu. Kita lanjut ceritanya. Dengan meluasnya kabar itu, kota-kota manapun ini akhirnya datang, minta bantuan, pertolongan.
ketika ada penyaluran lurah, ketika ada orang minta pekerjaan, ketika ada orang ada halangan, ketika ada orang mau nikah, ketika ada, semuanya ini minta bantu sama Mbah Kiswo. Nah, berjalannya waktu, usia mereka semakin tua, mereka ini semakin sakti. Anehnya, ini sampai dari luar pulau, ini sampai dengar kabar itu. Pada saat itu sampai terdengar kabar bahwa di situ ada orang sakti. Ini minta pertolongan ke Mbah Kiswo. Nah, tapi di sini saya belum menceritakan karakter Mbah Kiswo itu seperti apa. Baik, bukan berarti dia tidak punya karakter yang pada asli dirinya, gitu kan ya. Di sini Mbah Kiswo, ya kan, ini orang yang saklek dan galak. Ketika ada yang tidak sesuai dengan keinginannya, ketika ada yang melawan, ketika ada yang tidak nurut dengan Mbah Kiswo ini tidak segan-segan. Mbah Kiswo tidak segan-segan memarahi dia. Bahkan Mbah Kiswo dengan mudah membuat mereka ini cacat. Jadi pernah ada penduduk yang datang di situ. Saking keselnya karena apa? Lahan mereka, ya kan, yang memang arahnya mau ke rumahnya Mbah Kiswo, sering dibuat parkir gitu kan ya, parkir sepeda. Saat itu mobil ini belum ada yang ke situ. Ini parkir sepeda banyak, sepeda ontel gitu. Nah, parkirnya ini sembarangan. Di rumah tersebut ya kan ada orang itu, ini kita sebut saja namanya Joko. Joko ini nggak terima. Joko hidup dengan istrinya nggak terima. Halamannya ini buat parkir, terus banyak orang yang kadang-kadang menyepelekan gitu ya, nggak ngasih uang atau apa, dia malah cabut aja gitu segala macam. Membuat lahannya ini rusak. Banyak tanaman-tanaman yang terkena sepeda-sepeda parkir segala macam kayak gitu kan. Joko nggak terima. Joko sendiri ke tempatnya Mbah Kiswo. Joko ke tempatnya Mbah Kiswo dan Joko ini bilang, "Mbah, boleh. Mbah ini mau nerima tamu dari manapun ini boleh. Tapi Mbah juga ngarahin toh. Tamu-tamu yang lain ini diarahin. Kalau parkir yang bener. Banyak kok kebun-kebun yang luas. Masih banyak kebun-kebun yang luas. Apa mentang-mentang rumah saya ini sudah saya rapikan, terlihat rapi, terus luas, terus buat parkir saya enak hati kayak gitu, Mbah?" Mbah Kiswo bilang, "Ini terserah kamu. Kalau kamu memang mau budgeting, kamu mau minta uang dari semua yang parkir, ya boleh. Boleh-boleh aja. Kamu tinggal bilang sama mereka kok. Ngapain kamu ngomong sama saya? Ngopo kowe ngomong be aku? Kamu itu anak baru di sini. Kamu orang baru. Nggak ngerti apa-apa kamu. Mbah, saya nggak suka dengan praktek kayak gini seperti Mbah, saya nggak suka. Gue ki wong anyar. Kamu orang baru, jangan ngatur-ngatur saya," kata Mbah Kiswo. "Enggak, Mbah. Harusnya Mbah ini ngomongin ke semua orang-orang yang datang." Lah, mana saya tahu orang itu datang atau enggak? Orang mana yang datang itu siapa? Saya nggak ngerti. Saya juga tidak menyebarkan kabar saya ini saya orang sakti atau apa. Ngerti kamu? Harusnya kamu inisiatif. Kamu sendiri yang minta ke orang-orang itu. Saya hanya bisa membagi rezeki. Ngerti? Joko ini kayak gak terima. Halaman Joko yang tadinya biasa buat parkir, ya kan? Joko ini akhirnya duduk di depan. Setiap hari Joko ini duduk di depan. Joko ini kesehariannya, dia ini nanam-nanam tanaman, dia ini nanam-nanam jagung atau apa segala macam gitu kan ya. Dekat dengan sawah gitu kan ya. Nah, Joko ini bilang sama istrinya, 2 hari ini aku gak berangkat ke sawah, aku pengen jagain depan halaman rumah. Ternyata bener. Banyak orang-orang yang parkirnya ini kebingungan ketika Joko bilang, "Jangan parkir di sini, cari tempat yang lain. Hutan mana segala macam masih pada luas." Banyak orang yang kebingungan. Singkat cerita, 1 minggu kemudian Joko lumpuh. Joko lumpuh. "Bu, kenapa kakiku seperti ini? Buat gerak gak bisa." Cerita sama istrinya, minta tolong sama istrinya. Istrinya bingung. Kabar Joko lumpuh ini sampai sekampung. Ini membuat orang di kampung kebingungan. Joko ngelawan Mbah Kiswo jadinya seperti ini. Akhirnya gak ada yang lawan. Berjalannya waktu, akhirnya di situ sudah diresmikan sebuah desa. Di situ diadakanlah pemilihan lurah. Ya kan, karena sudah padat penduduk, sudah mulai disusun rapi, ya kan, mungkin dari pemerintah atau segala macam, ya kan. Dulu-dulunya saya juga belum lahir di cerita ini. Mungkin era-era kemerdekaan mungkin ya Mas Luti atau apa ya Mas Luti, atau mungkin setelah kemerdekaan atau apa, saya kurang begitu tahu gitu kan. Yang jelas ini cerita sudah lama sekali, hingga pada akhirnya di situ ada kepala desa, ada pemilihan kepala desa, dan di situ ada kepala desa, kita sebut saja Pak Kades Wawan, dikasih kepala desa di situ, ada kepala desa segala macam. Nah, Mbah Kiswo ini ya kan masih terus-menerus didatangi tamu. Bahkan kabar ini kan berarti tambah merebak kemanapun, sering rame. Nah, karena di sini kepala desanya si Wawan ini tahu nih, wah
Ini kalau bisa desa-desa saya ini jangan ada yang lawan sesepuh. Wawan ya kan. Ini akhirnya menghimbau ke warganya. Jangan sampai yang gimana-gimana ya sama Mbak Kiswo. Karena bisa dikatakan Mbak Kiswo ini sesepuh di sini. Tolong saling ngertiin ya, saling ngertiin ya. Ini Wawan keliling kampung untuk menjelaskan hal itu. Singkat cerita, berjalannya waktu ya kan. Ini orang-orang yang melawan Mbak Kiswo ya kan. Ini akan bernasib sial. Terus menerus dan itu terbukti. Ada yang lumpuh, ada yang cacat, bahkan ada yang meninggal. Lumpuh, cacat tangan, cacat kaki, ada yang sakit kulit, sakit apa segala macam. Ini yang lawan Mbak Kiswo. Pak Lurah Wawan ini berkali-kali mengumumkan, jangan pernah kita bertindak bodoh, jangan pernah kita ini seperti apa. Jangan pernah kita ini membenci warga yang pertama kali ada di desa ini ya. Kalian tahu semuanya siapa orang tersebut, beliau adalah Mbak Kiswo. Jangan sampai ada yang melawan Mbak Kiswo. Udah, ngerti kalian? Ini lurahnya sampai ngumumin yang hal seperti ini. Nah, tadi saya cerita tentang profilnya Mbak Kiswo. Di sini Mbak Kiswo kan punya istri, Mbak Darni. Mbak Darni tidak jauh beda dengan Mbak Kiswo. Dia orang yang saklek. Ketika ada ibu-ibu yang sinis sama dia, yang memang ibu-ibu itu kayak ngomongin atau apa segala macam, pada hari itu juga ini dibikin sesak, dibikin batuk, dibikin sesak nafas, dibikin serak. Dan ini terjadi di kampung tersebut. Jadi kalau ada yang ngomongin Mbak Darni dan Mbak Kiswo, ini sering sekali terjadi. Paling tidak orang itu ini serak suaranya. Baru ngomongin serak, baru ngomongin serak, baru ngomongin serak. Mbak Darni sama, orangnya model-modelnya saklek, orang-orang zaman dulu. Di sini banyak warganya Mbak Kiswo yang memang mereka ini ngomongin atau apa segala macam. Ini membuat Mbak Kiswo ini sakit hati, Mbak Darni juga sakit hati. Ini akhirnya mereka berdua ketika menerima pasien yang diutamakan adalah orang yang datang dari jauh-jauh. Warga sekitar ini malah enggak. Mereka berdua memfokuskan orang-orang yang dari jauh, kota-kota lain. Nah ini membuat warga juga semakin kesal. Warga juga kesal dengan cara mereka yang seperti itu. Ada juga yang ngomongin, mereka ini sok sakti kayak gini-gini, kita harus nurutin apa kata mereka. Ya udah, ini berapa hari kemudian orang ini pasti bisa dikatakan, maaf ya, ini cacat. Akhirnya para warga ini pada sepakat. Sepakat apa? Sepakat untuk tidak berhubungan ngobrol atau apa segala macam dengan Mbah Kiswo dan Mbah Darni. Nah di sini Pak Lurah ini menengahi. Gak boleh gitu. Pak Lurah disaksikan warga ketika Mbak Kiswo ini sedang di luar atau apa segala macam. Pak Lurah juga ngomong, Mbak kalau bisa nolongnya yo jangan pilih-pilih. Ketika ada yang orang memang membutuhkan pertolongan yo mbok langsung ditolong. Ya. Hanya seperti itu. Tapi Pak Lurah terus menenangkan. Karena ini desa yang baru dibentuk gitu kan ya. Bingung akhirnya, kondisinya ini kacau. Kita lanjut ceritanya. Mas, horornya di mana? Nah, ini diruntut ya, biar kalian paham di bagian mana ngerinya. Karena ini cerita yang sangat ngeri sekali. Kalau nggak tahu runtutannya ngeri. Berjalannya waktu kurang lebih 3 tahun berjalan, warga ini benar-benar membatasi, ya kan? Membatasi apa ya? Untuk komunikasi dengan Mbak Kiswo dan Mbak Darni. Nah, Mbak Kiswo sendiri, entah dengan latar belakang pasien-pasiennya yang mempunyai masalah yang benar-benar pekik, ya kan? Benar-benar yang sangat-sangat berat gitu kan ya. Ini membuat Mbak Kiswo ini sering terjadi banyak serangan. Mbak Kiswo ini yang biasanya ini kalau siang ini nanam pohon atau apa, bercocok tanam atau segala macam di kebunnya gitu ya. Mbak Kiswo ini sudah mulai jarang muncul. Warga ini jarang melihat. Kali ini tugas yang di siang hari dikerjakan oleh Mbak Darni. Mbak Darni ini justru yang malah nanam-nanam pohon, sayuran, apa, di lahan-lahan yang di situ gitu kan. Nah, warga-warga bertanya-tanya, Mbak Kiswo kemana ya? Kok jarang muncul? Yang ada Mbak Darni, dikit-dikit Mbak Darni, dikit-dikit Mbak Darni. Ternyata Mbak Kiswo ini sakit parah. Entah itu lawan musuhnya, yang dari pasien ini mungkin ada masalah atau apa, terus lawan musuhnya ini lebih kuat dari Mbak Kiswo. Ini mungkin terjadi seperti itu, hingga pada akhirnya Mbak Kiswo ini jatuh sakit. Boom. Selang berapa hari Mbak Darni jarang keluar rumah. Akhirnya dari beberapa warga termasuk Pak Lurah mendatangi ke situ. Karena jarang ada aktivitas. Ada apa ini di rumah mereka? Ternyata emang benar. Mbak Kiswo ini sudah dalam keadaan kritis. Hingga akhirnya Pak Lurah dan warga yang memang di situ tidak pengen ada kegaduhan atau segala macam. Pak Kiswo dibantu Pak Lurah dan warga
Ini dibawa ke rumah sakit. Jarak desa itu ke rumah sakit ya kan. Di daerah saya ini kan, berarti daerah saya ini ya. Ini kalau mau ke rumah sakit harus ke kota dulu nih. Sampai sekarang ini yang terjadi nih di daerah saya. Jadi kalau mau ke rumah sakit ini harus ke kota pusatnya dulu nih. Jaraknya kurang lebih 1 jam. Cepet-cepetnya ini 45 menit. Nah Mbah Kiswo dibawa ke sana. Dalam perjalanan, boom, Mbah Kiswo menghembuskan nafas terakhir. Di situ ada beberapa warga yang menyaksikan ketika Mbah Kiswo ini dibawa ke rumah sakit ya kan. Di dalam perjalanan itu pun menggunakan mobilnya Pak Lurah, Mbah Kiswo ya kan. Ini Mbah Kiswo ini muntah paku. Boom. Setelah muntah paku, Mbah Kiswo meninggal. Warga-warga sampai bingung. Hah, muntah paku? Kok bisa kayak gini? Ada 4 warga. Ada 4 warga yang nungguin di dalam mobil itu. Mbah Kiswo ini muntah paku dan pakunya ini berkarat. Mbah Kiswo meninggal. Mbah Darni ada di rumah. Mbah Darni nggak ngerti. Setelah pulang lagi ya kan, setelah balik lagi ke situ, Mbah Darni dikasih kabar dari warga dan Pak Lurah bahwa Mbah Kiswo meninggal. Mbah Darni nggak terima. Ini pasti ulah kalian. Ini pasti ulah kalian. Saya bilang nggak usah dibawa ke rumah sakit. Saya bisa nangani. Tapi dari kalian terus-terusan memaksa kami seperti itu. Mbah, tapi kan sakitnya harus ditangani Mbah sama dokter Mbah. Saya nggak terima. Saya nggak terima kalau Kiswo ini meninggal. Mbah Darni nggak terima. Jadi Mbah Darni berpikirnya, oh ya ini ulah-ulah dari orang-orang warga. Mbah Darni ini jadi kayak kesel sama warga. Padahal Pak Lurah dan warga ini berusaha untuk menolong. Tapi penjelasan di sini tidak diterima oleh Mbah Darni. Pada saat itu karena sudah mulai ada pemakaman umum atau apa sudah dibangun seperti itu, Mbah Darni di sini ngotot. Aku nggak mau. Bojoku kudu dimakamkan di belakang rumah. Suamiku harus dimakamkan di belakang rumah. Aku nggak mau tahu. Jadi rumahnya Mbah Darni ya kan, di belakangnya ini ada lahan ya kan. Mbah Darni minta kalau Mbah Kiswo harus dimakamkan di situ. Nggak mau bareng dengan pemakaman umum. Sebenarnya sampai sekarang makamnya ada, tapi saya ngeri untuk ngupas terus gimana-gimana. Yang jelas saya sudah menyamarkan semuanya. Kita lanjut ceritanya. Berjalannya waktu ya kan, semenjak kematiannya Mbah Kiswo, Mbah Darni ini ya kan, istrinya ini jadi kayak orang depresi. Dia sering ngamuk-ngamuk sendiri, sampai sadar sendiri, sampai lunglai sendiri, ini sampai pingsan, sampai tersadar sendiri. Nggak ada orang yang berani mendekat. Bahkan ini tamu-tamu yang berdatangan dari luar kota ya kan, sampai ke situ, sampai bingung. Lah, ini saya mau minta tolong tapi kondisi dukunnya seperti ini. Ini sampai tamu ketakutan terus pada pulang. Warga ini akhirnya jadi tahu. Lah, Mbah Darni kok saiki kok ngono? Kaya wong edan. Mbah Darni ini kayak orang gila jadinya. Parah. Kehilangan suaminya ini Mbah Darni ini jadi kayak orang gila. Entah ini serangan-serangan apa yang mungkin dari pasiennya yang minta tolong gitu kan ya. Jadi kan pasien ini pasti ada lawannya gitu kan ya. Lawannya ini mungkin nyerang ke Mbah Darni atau apa. Apalagi ditambah Mbah Kiswo udah gak ada. Ini Mbah Darni jadi kayak gini. Mbah Darni ini keanehannya, Mbah Darni ini mengumpulkan kucing-kucing liar. Bahkan Mbah Darni ini sendiri, dia ini nyari-nyari kucing dan diternakan agar kucingnya ini banyak. Akhirnya warga-warga sekitar ini melihat kayak Mbah Darni ini udah kayak orang gila. Kenapa warga bisa menilai seperti itu ya kan? Ini Mbah Darni ini sering ngajak ngobrol sama kucing. Di pinggiran jalan ngobrol sendiri sama kucing. Setelah itu Mbah Darni ini menari-nari. Itu yang membuat warga, kok kayak gini dia? Warga semakin menjauh. Nah, ditambah berjalannya waktu, ini Mbah Darni sering sekali ini bugil tanpa baju sehelai pun. Jadi pernah suatu ketika ibu-ibu ini sedang ngumpul ya kan, ibu-ibu ini sedang ngumpul, ada di situ ada tukang sayur atau apa belanjaan di situ ya kan, yang memang datangnya ini nggak sering, berapa hari sekali. Ini mobil bak dari kota membawa pasokan makanan atau apa segala macam yang memang di situ belanja gitu kan ya. Ibarat kata ini kayak mobil sayur ya Mas Lutfi ya. Mobil sayur terus sembako gitu kan ya. Karena memang pada saat itu belum ada yang namanya ada orang buka warung sembako gitu. Itu nggak ada gitu kan ya. Nah pada saat mobil di situ kan ibu-ibu ini pada kerumunan nih. Nah Mbah Darni tiba-tiba datang dengan bugil. Tidak mengenakan pakaian sehelai pun. Mbah Darni ini tiba-tiba langsung ngomongin ke orang-orang yang ada di situ. Kowe podo. Iki loh, aku duwe bayi di toko iki, di toko. Iki bayi ini sih seger. Tiba-tiba ngomong seperti itu. Kalian semua, ini aku bawa bayi. Tolong dibeli. Bayinya masih segar.
Orang-orang sampai pada kaget pada saat itu. Kagetnya kenapa? Yang dibawa Mbak Darni ini adalah bangkai kucing. Bangkai kucing yang memang ini kucing matinya ini udah lama. Kurang lebih mungkin 4 hari atau seminggu. Ini dibawa Mbak Darni dan ditawarkan ke orang-orang. Ini semua orang-orang jadi ketakutan. Ibu-ibu ini pada ngomong kan akhirnya, ih apaan sih Mbak Darni? Kok ini bangkai kucing dibawa-bawa terus bilang bayi. Ini ada bayi dibeli. Ini masih lucu loh. Ini masih lucu. Ayo dibeli. Ayo siapa yang mau beli? Akhirnya warga sekitar ini kayak jadi udah memastikan kan, udah Mbak Darni gila. Bangkai kucing dibawa-bawa. Nah, nggak sampai di situ. Berapa hari kemudian ya kan, ini ada satu warga yang dikagetkan ya kan. Tiba-tiba, jadi ada warga yang dimana dia ini pulang ya kan dari kerja ya kan. Dia pulang dari kerja ini tengah malam. Kebetulan kerjanya di kota. Kita sebut saja namanya Pak Supri ya kan. Pak Supri ini pulang, dia ini habis bekerja. Pada saat itu dia ini naik sepeda Pak Supri, sepeda pun dimasukkan ya kan. Ini Pak Supri saat mau tidur ya kan, saat mau tidur Pak Supri ini hidup dengan anak-anaknya. Ini Pak Supri ini tiba-tiba mendengar ada suara orang mandi. Nah dulu zaman dulu sumurnya ini penutupnya ini justru menggunakan dengan pohon-pohon. Nggak kayak sekarang kamar mandi ada di dalam rumah gitu kan ya. Jadi sumur dulu ini ditutupin dengan pohon-pohon, dahan-dahan, ranting-ranting segala macam, dikelilingi seperti itu. Ini buat mandi, buat apa segala macam seperti itu. Pagernya sumur ini hanya mungkin kurang lebih 3-2 meter gitu. Nah sekelilingnya ini ditutupin dengan pohon-pohon, ditanami pohon-pohon. Nah saat itu Pak Supri ini mau tidur. Pak Supri ini nyium kening anaknya. Istrinya Pak Supri udah gak ada nih ya kan. Nih Pak Supri nyium kening anaknya. Tiba-tiba Pak Supri ini mendengar ada suara orang lagi mandi dan teriak-teriak. Pak Supri mendengar, siapa ini yang teriak-teriak? Ada suara orang lagi mandi, siapa ya? Pak Supri akhirnya yang penasaran ini menuju ke pintu belakang dan ketika dibuka ini langsung tembus ke sumur. Pak Supri kaget. Ternyata saat itu ini yang mandi adalah Mbak Darni, tidak memakai selai kain pun ya kan. Mbak Darni ini mandi dan di situ ini banyak bangkai-bangkai kucing yang ditaruh di atas selendang. Jadi selendangnya ini kayak digelar, bangkai-bangkai kucing yang mati ini ditaruh di situ, disejajarkan dan mandi bersama sama Mbak Darni. Mbak ini ngelakuin apa sih Mbak? Kok aneh-aneh kayak gini Mbak? Pergi sana Mbak. Hah, kamu gak ngerti. Tiba-tiba Mbak Darni langsung membungkus bangkai-bangkai kucing tadi ya. Setelah itu Mbak Darni keluar, pergi. Keesokan harinya Pak Supri ini cerita sama tetangganya. Kita sebut saja namanya Pak Bono. Pak Bono ini tetangganya. Ini jaraknya ke rumahnya Pak Bono juga agak jauhan. Pak Supri cerita sama Pak Bono. Pak Bono juga sama ternyata. Istrinya melihat kejadian yang sama. Loh, podo. Bojoku 2 hari yang lalu sama. Kayak gitu. Lihat, istriku juga sama. Bu, sini bu. Ternyata saat Pak Bono ini memanggil istrinya menjelaskan hal yang sama. Mbak Darni ini mandi, ini numpang-numpang ke tetangganya. Ini sambil memandikan bangkai-bangkai kucing. Nah, semenjak kejadian itu semua ini udah pada waspada kan. Kabar menyebar, ini membuat Mbak Darni ini tidak putus asa. Mbak Darni ini lebih liar lagi. Terus-menerus membuat ulah seperti itu. Mandi tengah malam di sumurnya orang-orang, di sumurnya warga-warga seperti itu, dengan membawa bangkai kucing. Dan keesokan harinya ditawar-tawarkan ke orang-orang. Terus-menerus seperti itu. Ini membuat warga geram. Warga pun akhirnya lapor ke Pak Wawan. Ternyata Pak Wawan sendiri sampai bingung. Bingungnya kenapa? Justru malah tempatnya Pak Wawan ini lebih parah. Saya juga bingung sebenarnya. Saya mau ngusir kok dia ini udah tua. Saya ini bingung. Bingungnya kenapa? Kamu pengen tahu, kalian pengen tahu semuanya. Jadi orang-orang yang lapor ngomong sama Pak Lurah kan. Pak Lurah menjelaskan. Istri saya biar menjelaskan. Istrinya Pak Lurah keluar. Kita sebut saja namanya Bu Sri. Istrinya Pak Lurah ini menjelaskan. Saya ini bingung tengah malam ada orang ketuk-ketuk pintu sambil tertawa-tertawa. Ketika saya buka, ternyata Mbak Darni ini sering yang namanya ini, maaf ya di sini, buang air besar di depan pintu rumah saya. Ini istri Pak Lurah yang liatin. Awalnya ada orang ketok-ketok, teriak-teriak. Pak Lurah mungkin saat itu capek. Bu Sri, istrinya Pak Lurah keluar, bukain pintu.
Dan ternyata Mbak Darni sedang buang air besar di depan rumah. Warga ini langsung kaget kan, lah kok lebih parah Pak? Itu yang terjadi. Dan ternyata benar. Mbak Darni setiap malam ini mendatangi warga. Sambil ngetok-ngetok dia teriak-teriak. Seperti itu. Setelah itu dia buang air besar di depan rumah. Selang berapa hari pindah ke rumah sampingnya. Selang berapa hari terus menerus seperti itu. Boom! Sampai ada salah satu warga di sini, karena saya mendapatkan cerita ya, ini ada satu warga yang memang dia ini buru-buru karena mungkin mau kerja ke kota atau apa gitu kan ya. Dia buru-buru, dia ini sepatu ini udah dari semalamnya ini dijahit, karena kan saat itu nyari sepatu gitu kan susah ya Mas Lut ya. Ini dapat sepatu atau apa gitu kan ya, ini dijahit malam-malam karena sepatunya ini mungkin lepas atau apa gitu kan ya. Rusak atau apa. Ini saat dia mau keluar, dia menginjak kotorannya Mbak Darni. Kesel lah dia. Ya ampun, ini sepatu ini baru aku jahit, aku ini mau kerja. Ternyata Mbak Darni setiap malam seperti itu. Hingga pada akhirnya Pak Lurah menyerukan keluarga, kita adakan ronda. Walaupun begitu, Mbak Darni ini orang yang tertua di sini. Tapi paling tidak kita bisa mengarahkan bareng-bareng. Ayo bantu saya. Akhirnya warga di sekitar ini ronda. Jadi ketika ada Mbak Darni datang, dia nggak pakai baju dengan membawa kucing yang ditenteng. Ini kucingnya ini nggak cuma satu. Ini ada 4 kucing, 5 kucing, 6 kucing di bawah selendang. Dengan Mbak Darni ini tidak memakai pakaian sehelai pun. Setelah dari sumur, terus dia ini berak di situ. Ya maaf banget kalau saya nyebutin yang bagian-bagian kayak gini, maaf ya. Ini bener-bener udah parah, nggak bisa dikontrol. Setelah itu ketawa-ketawa terus pulang. Sering seperti itu. Ini warga akhirnya ketika ada Mbak Darni segala macam ini kayak ibarat kata ini kayak menghadang. Mbah, mau ngapain? Iya. Kalian mau ngapain? Mbak Darni lari. Terus-menerus seperti itu. Semenjak ditinggal suaminya. Bahkan banyak tamu yang berdatangan. Ketika mencari Mbak Darni, Mbak Kiswo, warga mulai menjelaskan Mbak Kiswo udah meninggal. Sekarang Mbak Darni kondisinya seperti ini Pak. Oh gitu ya. Banyak warga yang pada bubar. Ini baru kejadian seperti itu. Berapa hari kemudian, kurang lebih 3 hari ya kan. Kita sebut saja, nah di sini namanya Udin. Udin ini sedang jaga ronda gitu kan ya. Jaga ronda tengah malam. Saat itu, ini kentongan setiap selesai dari orang-orang jaga, ini dibawa pulang, nggak kayak sekarang ditinggal di pos gitu kan, nggak. Jadi dulu ini dibawa pulang, nanti digantung di depan rumah. Karena setiap rumah ini harus ada kentongan. Ketika ada apa-apa gitu kan, ini setiap rumah harus ada kentongan. Jadi kentongan ini dibawa dari rumahnya masing-masing. Begitu juga setelah ronda, ini dibawa ke rumahnya masing-masing lagi gitu kan. Nah si Udin ini pulang dengan membawa kentongan. Kurang lebih jam 3:30 dini hari. Udah mau menjelang subuh. Setelah selesai ronda, Udin pulang. Dengan ngantuk kan, dengan membawa kentongan. Nah, pada saat Udin ini mau ke halaman rumahnya, Udin dikagetkan. Di sini, Mbak Darni ini kembali lagi bugil ya kan. Di situ Mbak Darni ini berak sembarangan lagi. Buang air besar lagi di depan rumahnya Udin. Mbak Darni ini apa-apaan? Nah, pada saat itu Mbak Darni ini hanya ketawa-ketawa. Saat itu juga kentongan yang dibawa Udin ini dipukul-pukul. Tong. Ini membuat warga akhirnya berdatangan. Pada saat itu Pak Lurah juga ikut terbangun, Pak RT, semuanya warga di situ pada ngumpul. Nah orang mau mendekat dengan kondisi Mbak Darni ini, maaf ya, buang air besar sembarangan kayak gitu kan, jadi kayak gimana ya, ragu kan untuk menangkap atau apa. Ini Mbak Darni, saat Mbak Darni ini dilerai kan, di situ ditengahi oleh Pak Lurah dan Pak RT. Mbak Darni ini apa-apaan? Mbak Darni sudah dong Mbak, jangan berbuat yang seperti ini terus menerus. Warga ini kesal. Pak RT seperti itu, Pak Lurah seperti itu. Ini Mbak Darni tiba-tiba teriak-teriak. Dia bangkit dengan bugil, tidak memakai sehelai kain pun. Mbak Darni ini berdiri. Setelah itu Mbak Darni ini teriak-teriak. Sesuka aku. Tiba-tiba seperti itu. Dan pada saat itu, tiba-tiba semua warga tercengang ketika Mbak Darni ini menggigit, maaf ya, payudaranya sendiri. Digigit dengan keras. Boom. Ini sampai, maaf ya, ini putingnya sampai putus. Boom. Darah keluar ngocor. Boom, deras darah. Mbak Darni, Mbak, jangan konyol Mbak. Semua warga akhirnya jadi tercengang. Beberapa warga ada yang ngomong, bakar aja udah, bakar. Itu udah gila, bakar aja.
Berapa warga yang ngomong seperti itu. Nah pada saat itu tiba-tiba Mbak Darni ya kan, yang mendengar suara bakar aja, tiba-tiba Mbak Darni dengan memegang payudannya yang sudah berdarah. Ini Mbak Darni lari ke belakang rumah, larinya ke kebun. Dan akhirnya Mbak Darni ini balik ke rumah. Beberapa orang warga ini ngikutin. Kacau, kondisi Mbak Darni kacau. Singkat cerita, keesokan hari akhirnya orang-orang ini ya kan, ini rondanya ini setiap rumah orang begadang di situ, setiap rumah orang begadang, setiap rumah orang begadang. Dijagain di situ sampai subuh. Karena Mbak Darni ini beraksinya ini kalau malam, dini hari gitu kan. Akhirnya orang-orang setiap kepala rumah tangga ini jaga. Takut Mbak Darni ke situ lagi seperti itu, berbuat seperti itu lagi. Singkat cerita, berapa minggu ini aman. Tidak ada hal-hal yang seperti Mbak Darni melakukan kekonyolan itu tadi. Warga tenang kan? Dah. Mbak Darni udah gak buang air besar sembarangan lagi. Udah, warga kita tenang semuanya. Banyak warga-warga ngomong seperti itu. 1 minggu berlalu, 2 minggu berlalu. Singkat cerita, 1 bulan. Mbak Darni ini benar-benar sudah tidak lagi buang air besar sembarangan. Nah, akan tetapi di sini Pak RT ini ada yang aneh. Pak RT ini setiap lewat gubuknya Mbak Darni, ini selalu tertutup. Dan pada saat itu, Pak RT ini menyuruh salah satu warganya untuk mengecek rumahnya Mbak Darni. Ini jangan-jangan ada apa-apa ini. Kok rumahnya Mbak Darni ini tutup-tutup terus kayak gini? Nah ternyata benar. Pak RT ini nyuruh ini pagi hari ya kan. Nyuruh warga ya kan. Ini baru jam 10 siang ya kan. Jam 10 siang tiba-tiba warga ini datang ke rumahnya Pak RT. Pak RT, Pak, ada bau bangkai mayat Pak. Boom. Bangkai mayat? Di mana? Di rumahnya Mbak Darni Pak. Masa sih? Jangan-jangan akhirnya warga berbondong-bondong di situ. Dan ternyata ketika Pak RT berdobrak, ternyata bener Mbak Darni meninggal. Pada saat itu ini semua warga ngomong, laporin ke Pak Lurah. Pada saat itu Pak Lurah tidak di rumah. Akhirnya Pak RT ini akhirnya ngomong sama warga, ya udah kita evakuasi. Ada yang lapor, tolong lapor ke anggota, lapor ke polisi. Ada beberapa orang yang lapor ke polisi yang dimana jarak ke kotanya ini jauh. Pada saat itu ya kan, Pak RT yang panik ya kan. Ini anggota datang nih, para anggota datang. Setelah anggota datang, Pak RT ini dibantu warga juga di situ. Ini menggeledah rumah Mbak Darni juga di situ. Semuanya kaget ketika Mbak Darni dikeluarkan. Semua warga yang ikut di situ ya, nggak kayak sekarang langsung di garis lain atau apa gitu ya, di polis lain gitu. Nah ini Pak RT ini karena memang di situ memang jadi saksi juga, dan orang yang tadi yang pertama mencium bau busuk di situ ya kan, ada di situ juga. Dan ternyata mereka ini melihat bahwa di gubuk kecil itu di situ penuh tulang-tulang bayi. Nggak cuma tulang-tulang bayi, di situ banyak bangkai-bangkai binatang, kucing lah, apalah, apa segala macam di situ ada. Dan saat itu juga semua tercengang ketika dari anggota menemukan sebuah baju, ada seragam sekolah dasar. Ini seragam anak kecil ini. Kalau dulu namanya sekolah apa ya Mas Lutfi ya? Sekolah rakyat atau apa gitu kan ya. Tapi di situ ada seragam ya kan. Di situ ada seragam. Di situ ada identitas sekolah itu, karena belum kayak sekarang sekolahan ini banyak gitu kan ya. Hingga pada akhirnya ini gurunya ini dipanggil. Guru sekolahan itu tadi. Dan setelah gurunya dipanggil, gurunya memberikan kesaksian. Ini seragamnya Putri ini. Saya kenal dengan seragam ini. Siapa Putri? Ternyata yang kita sebut saja namanya Putri, seragam itu adalah milik dari putrinya Pak Lurah. Ini seragam dari anaknya Pak Lurah, putrinya Pak Lurah. Kaget semua lah. Kok bisa di sini? Seragam putrinya Pak Lurah. Dan setelah dikorek ya kan, Pak Lurah pun akhirnya dipanggil segala macam, ternyata benar. Pak Lurah mengakui. Jadi di urutan saya sepanjang tadi cerita, ya kan, di tengah-tengah itu ada di mana Pak Lurah ini menyerahkan anaknya Pak Lurah kepada Mbak Darni dan Mbak Keswo. Pada saat itu Mbak Keswo masih hidup. Ternyata Pak Lurah tergiur dengan pesugihan. Pak Lurah mengakui semuanya, tapi tidak ada efek pesugihan apa yang didapatkan Pak Lurah. Setelah kematian putrinya pun tidak ada efek kaya atau sukses apa-apa kepada Pak Lurah, gak ada sama sekali. Entah ini apa karena Mbak Keswo udah keburu meninggal atau apa. Yang jelas di situ mereka ini udah kerjasama, tapi gagal. Nah pada saat itu memang Pak Lurah bilangnya
kalau anaknya Pak Lurah, putrinya Pak Lurah ini ikut kakeknya di kota, tapi ternyata meninggal di situ juga. Entah ini kasus membunuhnya ini gimana, Pak Lurah sendiri berkali-kali ditanya tidak tahu. Hanya saya ini menyetorkan anak saya menyerahkan anak saya. Ternyata Pak Lurahnya seperti itu. Pembunuhannya seperti apa, menumbalkannya dengan cara seperti apa, Pak Lurah tidak mengerti. Pak Lurah ini dibenci warga dan berurusan dengan pihak yang berwajib. Boom! Dan banyak tulang-tulang bayi di situ. Dan menurut penuturan warga, ya kan, pada saat itu ini akhirnya memprediksi, oh ini orang-orang yang melakukan pesugihan ini dari luar kota, mungkin datang ke situ menyerahkan anaknya atau apa segala macam. Di situ ditemukan tulang-tulang banyak. Ini tempatnya nggak jauh dari tempat saya soalnya. Jadi saya ngeri kalau mau menjelaskan secara detail ini, ngeri gitu kan. Di sini saya menyamarkan semuanya. Nah singkat cerita, setelah jenazahnya Badar ini diotopsi segala macam, Badar ini mau dimakamkan di pemakaman umum. Galian tanah udah dibikin ya kan, udah dibuat gitu kan ya. Ketika Badar ini mau dimakamkan, ini tanah berguguran, kembali nutup lagi, sampai pada bingung. Ini mayat ini mau diturunkan, jenazah mau diturunkan, ini tanah berguguran nutup, kembali menutup lagi, rata lagi, sampai orang-orang bingung lagi dipindah lagi, bingung lagi dipindah lagi. Ini hampir memakan waktu 4 jam, pindah ini sampai makan waktu 4 jam, sampai akhirnya jenazah ini akhirnya hanya digeletakkan ya kan. Pada saat itu dulu keranda ini enggak, yang ditutup rapi ini enggak, hanya ada anyaman bambu aja di bawah seperti itu. Zaman dulu pada saat itu ya kan, akhirnya ada salah satu kiai yang di situ, kiainya ini ngomong, udah gini aja, coba dimakamkan di rumahnya Mbah Darni sendiri, taruh di samping makamnya Mbah Kiswo, kita makamkan di situ. Akhirnya dipindahkan di situ. Warga mulai gali, hingga akhirnya jenazahnya Mbah Darni ditaruh di situ. Barulah tanah ini bisa menerima jenazahnya Mbah Darni. Hingga akhirnya dimakamkan di situ. Pak Lurah sudah ketangkep, keluarga udah dibawa ke pihak yang berwajib semua. Kepala warga di situ tinggal Pak RT dan beberapa orang-orang yang dipercaya di kelurahan yang memang dipercaya sama warga. Dulu lingkupnya kecil, desa ini lingkupnya kecil, nggak kayak sekarang semakin membesar gitu kan. Karena rumah-rumahnya ini masih jarang. Kita lanjut ceritanya. Singkat cerita, setelah Mbah Darni ini dimakamkan segala macam gitu kan ya, berjalannya waktu 3 tahun kemudian ya kan, penduduk ini mulai bertambah nih. Dari mana-mana udah mulai pada datang segala macam, penduduk bertambah ya kan. Nah mulailah ada pergaulan bebas segala macam, judilah atau apa. Nah inilah munculnya judi di daerah itu. Nah hingga pada akhirnya orang-orang yang bekerja ya kan, orang-orang yang bekerja dari kota segala macam, dia merasa punya uang segala macam, akhirnya nyari tempat judi yang aman. Di mana? Nah mereka, beberapa warga di situ, mereka ini judi di gubuk bekas rumahnya Mbah Darni dan Mbah Kiswo. Mereka judi di situ orang-orang itu. Sedangkan Mbah Darni dan Mbah Kiswo ini kan dimakamkan di belakangnya nih. Nah gubuk itu dibuat untuk judi karena sudah lama dikosongkan. Gubuk yang dari bambu segala macam ini buat judi lah apa-apa segala macam, karena itu gubuk udah mulai mau rusak. Dan setiap malam orang judi di situ. Nah kurang lebih sampai setengah tahun rumah itu buat maksiat ya kan, buat judi lah, mabuk apa segala macam di gubuk itu. Hingga pada suatu ketika ya kan, ini kalau judi kan malam nih ya kan, ini sampai hampir subuh gitu kan. Nah ini kurang lebih jam 3-an, ini ada orang, kita sebut saja Toro, dia ini baru saja judi di situ. Toro ini pulang, dia menuju ke rumahnya ya kan, yang memang rumahnya udah jauh juga dari tempat itu ya kan. Walaupun masih sekampung, Toro ini jalan kaki. Saat Toro ini sudah di depan rumah Toro, Toro kaget. Ini ada nenek tua tiba-tiba, ini buang air besar di depan rumahnya Toro. Hei, kamu siapa? Akhirnya Toro mendekat. Dan ketika Toro ini mendekat, ini tiba-tiba perempuan tersebut, yang makhluk yang Toro lihat ini berdiri. Toro kaget. Mbah Darni, kenapa kamu buang air besar di sini, Mbah? Pergi sana. Ini tiba-tiba muncul Mbah Darni sambil ketawa. Tiba-tiba Mbah Darni ini pergi. Dan setelah Mbah Darni pergi, Toro ini baru ingat, bukannya Mbah Darni ini sudah meninggal. Terus itu tadi siapa? Toro akhirnya mengejar langkahnya Mbah Darni, tapi tidak ditemukan. Akhirnya pada keesokan hari, Toro cerita sama warga. Masa iya sih? Warga masih penasaran. Masa iya sih?
berapa hari kemudian, ya kan, ada orang lagi, kita sebut saja namanya Parjo. Parjo ini kalau di tempat perjudian itu dia ini orang yang disuruh-suruh. Misalkan nih ya kan, ini beberapa orang judi ini menginginkan minuman. Parjo ini yang berangkat. Parjo juga sudah mempunyai istri dan anak. Nah Parjo ini sering disuruh-suruh beli minuman lah apa segala macam ya kan. Saat itu Parjo ya kan, setelah pulang dari tempat itu Parjo pulang ya kan, Parjo pulang dalam keadaan mabuk. Parjo ini kedok-kedok pintu. Assalamualaikum, Won, bukain. Bu, bukain bu. Dibukain lah sama istrinya. Istrinya mencium bau aroma alkohol ya kan. Ini akhirnya istrinya bilang, kamu mabuk lagi. Alah, udahlah. Kamu boleh tidur di rumah ini asal kamu mandi dulu. Aku nggak mau kalau kamu itu nggak mandi. Iya. Nah, istrinya masuk ke kamar. Parjo ini menuju ke kamar mandi. Pada saat Parjo ini pergi ke kamar mandi ya kan, yang saya bilang tadi ya kan, kamar mandinya ini hanya sumur ya kan. Ini ditutupin dengan kain-kain biasanya, kalau enggak ini hanya dengan batang-batang pohon ditata. Parjo ini mendengar ada suara batok kelapa. Jadi dulu gayungnya ini pakainya batok kelapa. Batok kelapa ini kayak dipukul-pukul ke batu. Tok. Parjo sebelum masuk kamar mandi mendengar suara itu. Apa ini? Suara apa itu? Parjo pikirnya maling kan? Pemaling. Akhirnya dibuka. Penutup kamar mandinya hanya memakai kain. Dibukalah sama Parjo. Ketika Parjo melihat, Parjo kaget. Nah saat itu juga Parjo melihat Mbah Darmi ini telanjang bulat ya kan, maaf, dengan payudara yang sudah tidak ada putihnya, belumuran darah. Ini batok kelapanya yang buat gayung, buat ngambil air, ini dipukul-pukulkan ke batu sambil buang air besar. Mbah Darmi. Parjo ini langsung pingsan. Padahal kondisi ini mabuk. Saking ketakutannya berarti kan langsung jadi sadar. Setelah sadar dia jatuh pingsan. Pagi-pagi istrinya ini kaget menemukan Parjo tergeletak di situ. Berantemlah sama istrinya. Dipikir istrinya Parjo mabuk parah. Setelah agak sadaran Parjo menceritakan ke istrinya. Istrinya nggak percaya. Pada akhirnya ternyata pada hari-hari itu ya kan, malam hari, dini hari, ini ternyata banyak orang yang didatangi Mbah Darni. Nah setelah istrinya ini ketemu warga yang lain, akhirnya istrinya baru percaya. Mbah Darni ini gentayangan. Gentayangannya ini parah. Dia buang air besar sembarangan. Ada lagi nih ya kan, berapa hari kemudian ini yang lebih parah. Jadi ada sepasang suami istri. Mereka ini dari sawah. Suaminya ini ya kan bercocok tanam gitu di sawah gitu kan ya. Ini sama istrinya. Pulang maghrib, persis maghrib. Nah pada saat itu melewati makam Mbah Darni dan Mbah Kiswo. Saat itu istrinya bilang, Pak, arep apa kowe? Mau kemana? Bentar, aku mau kencing. Kita sebut saja namanya Pak Kistam. Pak Kistam ini, dia ini iseng. Kalian ini sering ganggu warga, udah dimakamin gentayangan. Makamnya dikencingin sama Pak Kistam. Petani itu tadi, istrinya udah peringatin. Pak, maghrib loh Pak. Ojo aneh-aneh kan Pak. Udah diem, gantian. Banyak kok warga-warga kita yang dikasih kotoran manusia. Gantian ini, tak kotorin saya. Pak Kistam nekat. Kedua makam itu dikencingin sama Pak Kistam. Nah istrinya Pak Kistam ini marahin Pak Kistam sepanjang jalan. Pak Kistam bilang, maghrib, udah ada azan, udah diam kamu. Nah akhirnya mereka ini pulang. Sesampainya di rumah Pak Kistam bilang, Bu, masak sana Bu. Iya Pak, ibu aja belum mandi kok. Akhirnya istrinya mandi. Setelah istrinya mandi, disusul Pak Kistam mandi juga. Istrinya masak. Dulu namanya pawon, di tempat saya ini namanya pawon. Di situ istrinya ini masak segala macam. Setelah selesai, istrinya ini ngomong sama Pak Kistam. Pak Kistam ini lagi duduk-duduk di depan. Pak, wes mateng. Yo, maem. Ayo Pak. Akhirnya mereka mau makan nih. Padahal udah disiapin nih di meja makan ini, udah disiapin nih makanan segala macam disiapin sama istrinya Pak Kistam. Setelah Pak Kistam dipanggil, mereka kaget. Mereka melihat Mbah Darni ini berada di atas meja makan. Ini sambil berak. Ini posisinya mau menjelang isya. Pak, Mbah Darni Pak. Iya Bu. Akhirnya mereka keluar lari ketakutan. Mbah Darni hanya tertawa. Dia di atas meja hanya tertawa. Berapa menit kemudian ya kan, mereka ini mengajak tetangga-tetangga yang memang mereka ini diteror. Ketika tetangga ini akhirnya masuk ke rumahnya Pak Kistam, ini anehnya di atas meja nggak ada apa-apa. Hanya ada lauk tadi
yang sudah dimasakkan oleh istrinya Pakistan. Hingga pada akhirnya ini dilaporkan sama Pak RT. Pak RT akhirnya memanggil seorang kiai yang memang beda kampung. Hingga pada akhirnya ini Pak RT dan Pak Yai semua warga menyerukan bahwa tempat itu harus dibongkar. Gubuk kecil itu harus dibongkar agar tidak untuk bermaksiat di situ. Akhirnya diratakan. Akhirnya warga berbondong-bondong di situ kerja bakti. Karena rumahnya Mbah Darni, Mbah Keswo ini memang agak jarang jauh dari warga. Ini diratakan akhirnya. Dibongkar, setelah itu makamnya dirapihkan. Makamnya Mbah Darni dan Mbah Keswo ini dipagari menggunakan bambu-bambu zaman dulu seperti itu. Dipagari, diberi peneduh di situ. Nah setelah itu diadakanlah pengajian bersama. Karena memang mereka nggak ngerti sanak saudaranya Mbah Darni ini siapa, Pak Keswo, Mbah Keswo ini siapa, sanak saudaranya nggak ada yang tahu. Akhirnya ngaji rame-rame di situ. Semua warga pada datang ke situ. Dan di situ juga pembubaran orang-orang yang biasa judi di situ. Karena ditemukan di situ banyak alat-alat judi segala macam di situ banyak. Ini akhirnya dibubarkan semuanya dan di situ akhirnya diadakan pengajian, ngaji bersama segala macam hingga pada akhirnya Mbah Darni ini tidak pernah gentayangan lagi. Nah, ini menurut penuturan Pak D yang cerita ke saya, ini jadi dulunya ini memang Pak D anak dari salah satu warga yang di situ, gitu. Jadi ngerti di situ diceritain gitu kan. Pada saat itu mungkin masih kecil atau apa gitu kan ya. Nah, saat itu berapa tahun kemudian lurahnya ini yang saat itu menumbalkan anak segala macam ternyata di situ untuk praktek pesugihan segala macam. Ini lurahnya pulang ya kan, mantan lurahnya ini pulang. Setelah di situ akhirnya warga-warga ini kayak kurang respect gitu, kurang hormat segala macam hingga pada akhirnya Pak Lurah dan satu keluarga ini pindah. Nggak tahu pindahnya kemana gitu teman-teman. Dan pada akhirnya setelah ada pengajian segala macam ini udah nggak ada yang namanya gentayangan lagi. Arwahnya Mbah Darni ini udah nggak gentayangan lagi. Dan yang menurut penuturan warga kemarin saya tanya di deket-deket yang ada teman saya yang tinggal di situ, itu akhirnya makam itu gimana sih ceritanya? Saya tanya seperti itu dan kata teman saya ini kadang ada orang yang datang ke situ minta kayak togel lah, nomor judi togel atau apa, disalahgunakan seperti itu atau nggak ngerti ya. Saya juga nggak begitu detail bertanya yang jelas. Nah, terus sekarang gimana? Ya masih ada orang yang ngejagain juga di situ. Tapi cuma memang udah lama nggak keurus gitu kan ya. Soalnya kan itu kan memang bukan kayak makam wali atau apa gitu kan ya. Jadi itu memang penduduk tapi yang dulunya seperti itu gitu kan, melakukan pesugihan, kesaktian dengan cara hitam gitu kan. Ya, seperti itu gitu kan. Bukan makam yang memang menyebarkan agama atau apa gitu kan, ajaran-ajaran yang baik itu bukan kan. Jadi kayak udah mulai rusak, lusuh, terus banyak orang yang datang di situ hanya untuk meminta nomor judi togel segala macam. Nah, seperti itu disalahgunakan seperti ini dan saya nggak tahu persis sekarang bagaimana gitu ya. Dan itulah ceritanya. Ngeri juga ini ada 2 orang ya kan. Memang sebelum ada orang-orang lain menempati tempat situ ternyata mereka ini sering melakukan hal seperti itu hingga akhirnya pas meninggalnya mereka gentayangan karena tidak diterima dari warga segala macam. Pokoknya berakhir yang mengerikan gitu kan. Dan di sini ketika ada edukasi baik diambil dan yang buruk dibuang gitu ya teman-teman ya. Nah, saya mau ucapkan terima kasih sekali buat Pak D saya. Pasti Pak D saya ini nonton. Bukan Pak D kandung saya sih, lebih tepatnya kayak jadi lebih tua dari bapak saya. Akhirnya saya manggilnya ini Pak D gitu kan. Nah, ini saya mengucapkan terima kasih Pak D. Pasti Pak D sekarang nonton karena saya kemarin, ntar kalau udah tayang pasti saya ngabarin Pak D gitu kan ya. Nah, ini kalau ada saya salah-salah bercerita mohon dimaafkan Pak D ya. Nah, inilah ceritanya udah saya bawakan. Dan buat teman-teman yang ceritanya ini udah dibacakan saya mengucapkan terima kasih dan mohon maaf juga kalau ada salah-salah kata gitu kan. Dan yang buat teman-teman ceritanya belum dibacakan mohon bersabar ya, sesuai dengan urutan dan coba dikontrol lagi ceritanya ini udah bener belum sih urutannya, ketikan saya udah bener nggak sih, nggak penuh singkat-singkat gitu atau apa segala macam. Kadang kan ada yang nulis huruf misalkan kata yang gitu kan ya, ini ada yang cuma YG atau apa gitu kan ya. Nah ini kalau bisa ya sesuai nulis aja biar mudah dipahami, paling tidak seperti itu. Kalian bisa ngetiknya seperti ini nih ya, cara ngirimnya seperti ini nih biar mudah dipahami. Ditulis namanya siapa yang mau disamarkan ya kan. Terus konfliknya apa lagi ditulis dengan jelas, dikirim per paragraf atau per kalimat.
Nah, udah lihat? Oke. Nah, kirimnya kemana mas? Kalian bisa kirim ke DM Instagram saya @dodosinjo atau kalian bisa kirim ke nomor WA saya 085870433336, 3-nya 4 kali. Saya ulang, 085870433336, 3-nya 4 kali. Oke. Nah, dengan kalian nge-save nomor saya ini dibiasakan kalian ini dikasih nama langsung dan kotanya biar tidak ketumpuk gitu ya. Dari mana, tinggalnya di mana ini langsung dikasih tahu gitu biar nggak ketumpuk, biar saya ini langsung nge-save nomor kalian gitu. Takutnya ketumpuk akhirnya udah saya nggak bisa ngebales gitu ya. Akhirnya selesai. Saya berdoa mudah-mudahan penikmat channel Rian Agus Widodo ini diberi kesuksesan, kelancaran, dijauhkan dari mara bahaya, selalu diberi kesehatan, yang lagi sakit segera disembuhkan, ya kan? Yang lagi meniti karir mudah-mudahan lekas diberi kelancaran, cita-citanya sukses, ya kan? Amin, 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 amin. Yang belum dapat jodoh segera didekatkan jodohnya. Yang lagi ada utang banyak mudah-mudahan segera dilunaskan utangnya. Amin, 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 amin. Amin. Akhir kata saya yang bertugas malam ini mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rian Agus Widodo. Mereka ada di antara kita. Boom. Ada di antara kita. Subscribe channel Rian Agus Widodo, kisah misteri. Ada di antara kita. Nyalakan lonceng, notif, tinggalkan komen, share. Mereka ada di antara kita. Mereka ada di antara kita. Kita ada di antara mereka. Mereka ada di antara kita. Di antara kita, mereka ada di antara kita, kita ada di antara mereka. Mereka ada di antara kita. Boom, 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 boom. Mereka ada di antara kita. Subscribe channel Rian Agus Widodo, kisah misteri. Mereka ada di antara kita. Nyalakan lonceng, notif, tinggalkan komen, share.